Halo semuanya, kembali lagi di Ari Syahab Motovlog. Motovlog paling keren, paling asoy, paling beda. Asoy, tagline-nya begitu ya. By the way, ini video kelima gua semenjak menjadi motovlog. Di video sebelumnya, di episode sebelumnya, gua solo riding ke Purwakarta Paranggombong sendiri ya, dengan kondisi ya emang bener-bener nekat aja gitu, karena persiapannya juga kurang. Ya walaupun nggak dadakan ya, gue prepare itu seminggu sebelumnya. Cuman dari barang-barang yang gue bawa tuh emang bener-bener seadanya, dan data-data gue masih belum lengkap, bahkan dari motor ini sendiri. Karena di saat gue solo riding ke Paranggombong ini tuh lagi proses balik nama gitu, balik nama. Jadi STNK-nya masih di proses balik nama lah, dan gue pun masih belum punya SIM sampai saat ini ya. Jangan bilang-bilang, tapi ada alasannya, nanti gue ceritain. Jadi gue baru aja dapat plat setelah balik nama. Kemarin kan gue baru balik nama gitu kan, balik nama menggunakan biro jasa gitu, karena gue nggak mau ribet orangnya. Waktu gue kan mahal ya. Gue sibuk gitu kan, kerja juga, harus konten juga, jadi kayaknya gue nggak ada waktu deh untuk ngurusin surat-surat ini gitu kan. Dan ya udahlah, kalau ada yang lebih simpel kenapa gue harus ribet gitu kan, walaupun keluar budget yang lumayan ya. Tapi sebenarnya itu pilihan kalian mau ngurusin sendiri atau mungkin kalian mau pakai biro jasa, itu kembali lagi ke urusan kalian. Nah, gua di sini nge-share pengalaman gua ngurusin surat-surat ini pakai biro jasa gitu ya. Nah, jadi kan sebenarnya gua KTP-nya daerah ya teman-teman ya. Gua KTP-nya daerah, sedangkan ini platnya plat Jakarta. Jadi gua mungkin banyak banget ngeluarin budget untuk ngurus surat-surat ini gitu, karena ya itu di luar daerah kan. Sebenarnya gua tuh nggak mau langsung ngurusin surat-surat ini, karena di plat nomor ini sendiri itu tuh masih panjang, masih di 2028. Pada saat itu gue mikirnya udahlah, gak usah diurusin lah, masih lama ini, paling perpanjang pajak STNK aja ya kan. Ya udah tuh akhirnya, cuman pada saat itu gue mikirnya ya udahlah, karena mungkin gue mau touring di tahun baru, mau solo riding lah, mau keluar kota ibaratnya, jadi harus prepare nih data-datanya. Sengaja gue punya SIM, atau mungkin surat-suratnya atas nama gua, takutnya terjadi hal-hal yang nggak diinginkan kan. Jadi semua data-datanya punya gua gitu. Ya udah tuh gua ngurus 1 bulan sebelum tahun baru, sebelum touring. Ya udah deh pakai biro jasa aja biar beres, biar cepat. Nah, ya udah tuh gua pilih pakai biro jasa. Nah, estimasinya ini sebelum mutasi ke Kuningan, gua kan dari Kuningan ya. Ini tuh cabut berkas dulu. Cabut berkas itu estimasi biayanya tuh di 2.500.000 kurang lebih ya, sama jaraknya tuh sekitar jarak dari kita pendaftaran sampai kita dapat cabut berkasnya itu di 2 minggu, totalnya di 2 minggu tuh. Yaudah deh, total budget yang gue keluarin untuk cabut berkas itu di 2.500.000. Itu udah termasuk kayak apa, perpanjang pajak STNK sama denda-denda yang lainnya. Karena waktu beli ini STNK-nya mati, pajak STNK-nya mati setahun, jadi gua bayar itu ya kan. Ya total sekitar segitulah, di 2.500.000. Yaudah deh, nggak apa-apa. Akhirnya setelah itu ya kan lanjut tuh ya, mutasi ke Kuningan gitu kan, mutasi ke luar daerah. Akhirnya nambah lagi tuh budgetnya. Jadi untuk mutasi ke luar daerah tuh di 2.500.000 juga, sama kurang lebih segitu ya, kurang lebih segitu. Pokoknya ya sebenarnya karena gua nggak paham ya,
ya iya aja sih sebenarnya. Cuman emang sebelum gue memutuskan untuk mutasi, gue searching dulu atau cari tahu dulu lah tentang range harga untuk mutasi pakai biro jasa gitu kan. Ya setelah gue lihat-lihat ya kayaknya emang pasarannya segitu deh. Jadi gue nggak merasa dibohongi banget lah. Karena gue orangnya gampang overthinking kan. Kalau misalkan ada kecurigaan sedikit tuh kayak anjing gue dibohongin gak sih gitu, kayak kesannya gitu. Jadi intinya udah beres semuanya, udah beres ngurus surat-suratnya. Cuman kayaknya gue belum ngurusin SIM karena menurut gue tuh pribadi yang apa ya, kalau ingin mencapai sesuatu tuh harus melalui proses gitu. Karena untuk bikin SIM sendiri ya di Indonesia kan ya, bukan ini kita ngomong secara masyarakat ya, enggak menyudutkan pihak manapun, cuman ini realita yang terjadi di Indonesia pada saat ini. Kalau kita bikin SIM secara manual atau secara murni itu kadang-kadang beberapa dipersulit gitu, bukan dipersulit ya, atau mungkin apa ya, sulit lah, bisa jadi dipersulit. Ini gitu ya. Jadi sebenarnya gue pengennya murni gitu, karena gue biar tahu nih kapasitas gue. Sengaja walaupun gak lolos, ya berarti gitu kapasitas gue ya kan. Gitu. Tadinya mau yang murni, cuman ada beberapa yang bilang ngasih tahu ke gue, ya elah, zaman sekarang gak ada yang murni friend. Gitu. Katanya percuma lu ngabisin waktu doang, ngabisin budget juga gitu, karena ya kemungkinan nggak sekali dua kali gitu ya. Intinya ya sulit lah kalau untuk bikin SIM secara manual atau secara murni kita tes gitu ke Samsat. Tapi mungkin ada orang Samsat yang mengedukasi gua, tolong kasih tahu, dipermudah gitu ya. Jadi gitu, susah lah bikin SIM secara manual. Udah tuh akhirnya gua kepikiran juga ya, apa bikin nembak aja gitu kan, nembak. Kalau untuk nembak sendiri di budgetnya di antara 600 sampai 800 ribu, itu tergantung kitanya aja sih mau pilih yang mana gitu kan. Ada juga yang tes berhasil dan nggak keluar budget banyak, ada, tapi lebih banyak yang nggak berhasil. Gitu. Jadi gue masih belum punya SIM karena gue sendiri nih masih ragu antara bikin SIM secara manual atau bikin SIM secara nembak gitu. Masih belum dapet nih. Kalau misalkan ngurusin surat-surat kan ibaratnya ya udah, gue belum punya kapasitas untuk, belum punya pemahaman untuk ngurusin surat-surat begini ya gitu kan. Jadi ya udah, gue serahin ke ahlinya, gue serah terima aja lah berapa yang dikeluarkan, karena emang gue sibuk juga gitu kan. Nah kalau SIM sendiri kayaknya gue bisa deh gitu, tapi kembali lagi waktunya aja sih yang bener nggak bisa gitu. Intinya itu teman-teman. Sampai saat ini gue belum punya SIM, jangan bilang ke siapa-siapa. Terus kalau dari surat-surat ini udah beres semua, atas nama gue sepenuhnya, milik gue, dari motornya atau dari surat-suratnya. Dan berarti total ini kurang lebih 20 jutaan lah ya, karena ya itu tadi pas beli belum dibalik nama, jadi balik namanya sekitar 5 jutaan gitu, sama motornya 15 juta, 20 jutaan kurang lebih ya. Tapi nggak apa-apa lah, ibaratnya ini ngurus akta kelahiran gitu. Dan untungnya pas waktu dipakai touring kemarin, tuh waktu ke Paranggomo Purwakarta, sama sekali nggak rewel, sama sekali nggak ada masalah, bener-bener mulus aja gitu, di starter nyala, sama sekali nggak ada kendala, alhamdulillahnya gitu kan. Ya semoga bakalan terus nggak ada kendala ya gitu. Dan ini aktifnya sampai di 2030. Pokoknya video ini adalah jadi saksi, dan kalian pun yang nonton gua menjadi saksi proses gua untuk berkarya di dunia motovlog. Pokoknya kita lihat nanti gimana keadaan gua di 2030 nanti gitu kan. Apakah
ya gue nggak berekspektasi tinggi, yang penting gue setiap harinya melakukan hal yang terbaik gitu ya kan, di setiap bikin konten yang terbaik versi gue. Walaupun nggak terbaik versi kalian ya, cuman sengaja versi gue dulu gitu. Jadi ini bakal melewati banyak proses banget ya kan, melewati saksi hidup gue banget. Entah mungkin di 2030 gue udah ada Lamborghini, kita nggak pernah tahu. Itu gua udah ada Harley, kita nggak pernah tahu. Pokoknya ini motor apa ya, motor pembawa berkah gua banget lah, karena ya motor kesayangan gua lah. Pokoknya kita saksikan di 2030 nanti, apakah motor ini masih ada atau mungkin motornya malah tambah banyak, mobil mewah, rumah mewah, kita nggak pernah tahu. Amin. Tapi doain aja teman-teman ya. Oke, paling segitu aja ya dari gua, informasi dari gua seputar balik nama atau mutasi atau bikin SIM. Bagi kalian yang mungkin punya apa ya, punya pemikiran sendiri tentang balik nama atau tentang cabut berkas atau bikin SIM secara manual, itu sah saja, itu hak kalian dan harusnya semestinya seperti itu ya. Cuman karena orang kan beda-beda, punya kesibukannya beda-beda, jadi kalau ada yang lebih simpel, kenapa harus yang sulit gitu kan? Ya itu hak kalian masing-masing untuk pilih melakukan sendiri ataupun pakai biro jasa. Itu hak kalian masing-masing gitu. Pokoknya gitu aja teman-teman, saksikan terus proses gua untuk bertumbuh, proses gua untuk menjadi lebih besar lagi di Aris Syahab Motovlog. Yeah.